Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahur Rahman dengan NIM 20418110017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah kulit udang. Kenapa saya memilih limbah kulit udang? Karena limbah kulit udang sendiri merupakan limbah yang sangat banyak di Indonesia. Karena jumlah ekspor udang yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan produksi udang yang sangat banyak di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik limbah kulit udang. Karakteristik dari limbah kulit udang tersendiri, udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut atau danau. Udang sangat bervariasi macamnya, dari yang hidup di air tawar, payau maupun air asin. Limbah kulit udang mengandung konstituen utama terdiri dari protein, kalsium karbonat, kitin, pigmen, mineral, dan lain-lain. Kulit udang bersifat kuat, keras, dengan ukuran bervariasi bergantung pada jenis udangnya. Menurut data kualitatif, limbah kulit udang ini terdiri dari 3 penyusun utama, yaitu protein 25% sampai 44%, kemudian kalsium karbonat sekitar 45% sampai 50%, dan kitin 15% hingga 20%. Tidak dipungkiri adanya kandungan lain dalam limbah kulit udang tersebut, meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetapi ada kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Kitin dan kitosan pada kulit udang memiliki kegunaan yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjadi adsorben limbah logam berat dan zat warna, pengawet, anti jamur, kosmetik, farmasi, flokulan, anti kanker, dan antibakteri. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat plastik biodegradable. Kemudian menurut data kuantitatif, limbah yang biasa industri hasilkan dapat mencapai 25% dari total produksi jumlah udang. Tetapi biasanya jumlah limbah kulit udang sebanyak 25% ini hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 30%. Masyarakat sekitar biasanya menggunakan limbah kulit udang ini sebagai bahan baku industri kerupuk, petis, terasi, pupuk, dan pakan unggas. Besarnya nilai ekspor udang di Indonesia mengakibatkan besarnya juga total limbah kulit dan kepala udang yang tidak dimanfaatkan, hingga dapat mencapai 60.000 ton. Bahkan survei yang dilakukan oleh BRKP di Jabodetabek tersedia sekitar 100 ton kulit udang kering setiap bulannya, dan itu dapat dibuat hingga 30 ton kitin. Dengan banyaknya limbah kulit udang yang terbuang, dapat dipastikan produksi dari pengolahan limbah kulit udang ini akan terus mengalami peningkatan, apalagi ketika melihat besarnya jumlah limbah kulit udang yang dihasilkan dari seluruh Indonesia. Prioritas pengolahan. Pemanfaatan limbah kulit udang sangat luas, karena limbah kulit udang memiliki banyak kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis pengolahan. Di antaranya seperti pupuk cair, pakan ternak, dan kitin. Pada pupuk cair, limbah kulit udang juga masih sangat potensial, dikarenakan kadar Ca yang tinggi dapat digunakan oleh tanaman untuk tumbuh. Tetapi penggunaannya sebagai pupuk cair kurang menguntungkan karena keuntungan yang didapat masih terlalu kecil. Kemudian pakan unggas. Pada penggunaannya sebagai pakan ternak unggas sangat menguntungkan karena adanya kandungan akstansantin yang terdapat pada kulit udang
dapat menjadi provitamin A yang baik bagi pertumbuhan unggas. Tetapi penggunaannya sebagai pakan unggas ini masih juga kurang menguntungkan karena keuntungan yang didapat masih terlalu kecil. Selain itu, perlakuan pada bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi pakan unggas ini juga masih sangat sulit, sehingga biaya yang digunakan akan menjadi tinggi. Kemudian pada penggunaannya untuk mengisolasi kitingnya akan sangat bermanfaat dan bernilai tinggi daripada alternatif lainnya. Selain itu, proses pembuatannya juga tergolong mudah dan biayanya juga murah. Penggunaannya sebagai kitin sangat diprioritaskan karena kitin dapat digunakan secara luas. Kemudian juga harga yang sangat tinggi untuk kitin itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang potensi dari limbah kulit udang sendiri, hingga saya menyarankan untuk mengolah limbah kulit udang menjadi kitin. Dampak yang diperoleh dari pengolahan limbah kulit udang sangat banyak. Terdapat beberapa dampak, yaitu pada lingkungan, yaitu mengurangi populasi atau penumpukan limbah berbahaya di lingkungan dan mengurangi penumpukan limbah kulit udang yang menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian limbah kulit udang ini juga dapat merusak lingkungan. Kemudian dari faktor ekonomi, meningkatkan nilai ekonomi dari limbah kulit udang. Limbah kulit udang ini juga masih sangat terbuang dan tidak berharga. Apabila kita dapat mengolahnya, maka limbah kulit udang ini dapat menjadi barang yang bernilai tinggi. Kemudian dari faktor sosial, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan tidak menghasilkan limbah yang dapat berdampak buruk pada kesehatan maupun lingkungan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses pengambilan kiting. Pada proses pengambilan kiting, kulit udang dikeringkan. Setelah dikeringkan, kulit udang dihancurkan dan dihaluskan. Setelah dihaluskan, dilakukan proses deproteinasi. Setelah dilakukan proses deproteinasi, dilakukan penyaringan dan pencucian. Setelah dilakukan penyaringan dan pencucian, masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu demineralisasi. Setelah dilakukan proses demineralisasi, maka dilanjutkan dengan penyaringan dan pencucian kembali. Setelah dilakukan penyaringan dan pencucian, dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses deasetilasi. Pada proses deasetilasi, proses ini merupakan proses yang terakhir. Setelah dilakukan proses deasetilasi, dilakukan penyaringan dan pencucian. Setelah dilakukan penyaringan dan pencucian, dilakukan pengeringan. Setelah itu akan terbentuk suatu serbuk yang dapat dinamakan kitin atau kitosan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan kitin menurut pada diagram alir yang tadi. Pada pembuatan kitin, limbah kulit udang yang telah bersih dihaluskan atau dijajah untuk mendapat ukuran sebesar 50 mes. Dilanjutkan proses deproteinasi, yaitu proses yang dilakukan pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius dengan menggunakan larutan NaOH 1M dengan perbandingan serbuk udang dan NaOH 1:10. 1 gram serbuk udang dan 10 ml NaOH sambil diaduk konstan selama 60 menit. Kemudian disaring dan endapan yang diperoleh dicuci dengan menggunakan aqueous sampai pH menjadi netral. Kemudian
Proses ini dilanjutkan dengan proses demineralisasi pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dengan menggunakan larutan HCl 2M dengan perbandingan sampel dan larutan HCl yaitu 1:10, 1 gram serbuk udang dan 10 ml HCl sambil diaduk konstan selama 120 menit. Kemudian disaring dan endapan yang diperoleh dicuci dengan menggunakan aquatex sampai pH menjadi netral. Setelah itu, hasil yang diperoleh ini disebut kitin. Kitin kemudian dimasukkan dalam larutan NaOH dengan konsentrasi 20% pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius sambil diaduk konstan selama 60 menit. Pada proses deasetilasi, hasil yang berupa slurry atau suspensi disaring kemudian dicuci dengan aquatex hingga pH netral, kemudian dikeringkan hingga menjadi serbuk yang dapat dinamakan sebagai kitosan. Setelah menjadi kitosan, maka serbuk ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.